Kekerasan berujung kematian supporter menjadi duka mendalam bagi semua pihak. Tragedi berulang ini seharusnya membuka mata semua orang bahwa ini adalah ancaman. Masa depan sepak bola yang kita cintai turut dipertaruhkan. Apa solusi terbaik bagi persoalan ini? Sudah hadir di Mata Najwa Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Selamat malam Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Malam Najwa. Hadir juga Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI Richard Sambera. Selamat malam Richard. Ada Direktur Persija Gede Widiade. Pak Gede, selamat malam. Dan ada Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Akmal, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga masih bersama kami ada Pak Ferry dan juga ada Tobi. Kita juga nanti akan terhubung ke Bandung untuk berdiskusi dengan Komisaris PT Persib Pak Kuswara Taryono dan juga ada manajer Persib di sana Pak Umuh Mohtar. Setelah ini kita akan coba untuk menyapa. Apakah sudah bisa saya sapa sekarang? Selamat malam Pak Kuswara. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan ke Bandung untuk bisa berbincang dengan Anda Pak Kuswara, tapi saya ingin ke tamu-tamu yang ada di studio dulu di Jakarta. Pak, silakan, Mbak. Ya, Pak Edi, kemarin PSSI sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang jelas akan dibekukan sementara atau jeda. Apa yang akan dilakukan selama masa jeda ini, Pak Edi? Terima kasih Najwa. Saya sebelumnya mengucapkan belasungkawa yang berkali-kali. Yang kedua, kehadiran saya malam ini lebih kepada tanggung jawab saya sebagai Ketua PSSI. Bung Ferry tadi sampaikan di ruangan ini yang paling berdosa Bung Ferry. Tidak Najwa, yang paling berdosa adalah saya selaku Ketua PSSI. Terima kasih. Karena pada tanggal 23 Maret kick-off Liga 1 itu di GBK. Persija dengan Bayangkara. Kalau itu tidak saya buka, mungkin kejadian ini tidak ada. Makanya saya katakan bahwa yang bertanggung jawab penuh ini adalah saya. Namun demikian tadi Najwa, ada pentahapan dan saat ini pentahapan dihentikannya sementara sampai batas waktu tertentu. Yang dilaksanakan adalah dibentuknya tim investigasi lanjutan. Setelah dibentuknya tim investigasi lanjutan, nanti itu merupakan referensi Komdis untuk melakukan sidang. Setelah melakukan sidang, jelas kita akan melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik Pak Edi, jadi selama jeda ini itu yang dilakukan. Jadi outputnya kira-kira apa nih? Output yang bisa didapatkan setelah masa jeda ini berlangsung. Outputnya berupa yang jelas Komdis akan mengeluarkan keputusan. Terus kemudian apa lagi? Selain sanksi, apa lagi Pak? Di dalam kegiatan PSSI menghadapi persoalan ini, yang pertama adalah masalah hukum. Itu adalah pekerjaan Komdis. Yang kedua, kita mencari solusi yang berkali-kali untuk hal ini tidak terulang kembali. Oke, berarti kalau saya simpulkan yang pertama nanti persoalan hukumnya akan keluar. Yang kedua akan ada apa bentuk outputnya? Apakah regulasi baru? Apakah rekomendasi? Apa konkretnya Pak? Yang sudah kami bahas adalah organisasi PSSI sendiri memang belum menyentuh sampai pembinaan supporter. Kita lihat klub juga belum ke situ. Oke. Nah ini yang akan kita bahas dan sudah ada gambaran untuk melibatkan kehadiran pemerintah, yaitu nawacitanya presiden ini yang kita bahas. Baik. Jadi kehadiran pemerintah untuk ikut di dalam pembinaan supporter. Baik, saya ingin ke Akmal, aktivis Save Our Soccer. Yang jelas PSSI sekarang sedang melakukan investigasi dan tadi outputnya seperti itu. Dari kacamata Anda, output yang ideal yang bisa dihasilkan oleh PSSI selama masa jeda ini itu apa? Ya seperti yang tadi Bung Ferry katakan, teman-teman katakan,
kita perlu, bola kita ini sebenarnya sudah bagus, cuma perlu didorong lebih keras lagi agar berjalan lebih kencang gitu kan. Permasalahan selama ini kan kenapa kemudian kekerasan, anarkisme itu berulang terjadi, timbul karena saya selalu ingat kata-kata gampang, kekerasan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, kenapa kemudian ini terjadi berulang-ulang? Karena memang tidak ada jalan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya ngelihat misalnya sebagai contoh yang paling gampang, kasus Persib misalnya pertandingan. Selalu ada barakuda di sana setiap pertandingan. Seperti tadi kita lihat ada barakuda ketika setiap masuk. pertandingan ada barakuda. Barakuda ini kan menggambarkan ketakutan sebenarnya gitu kan. Ada kekhawatiran di sana. Padahal di regulasi itu jelas. Tim tuan rumah harus memberikan kenyamanan, ketenangan kepada tamu. Artinya di sini ketegasan lagi dalam hukum. Ketika tamu tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan, harusnya ada hukuman. Ketika ditradisikan barakuda, ketika itu adalah celah untuk adanya kekerasan di sepak bola. Itu yang pertama. Konkretnya Akmal. Jadi apa yang bisa diharapkan? Karena kan sekarang masih berjalan nih. Berarti masih ada waktu untuk memberikan masukan ke PSSI. Bentuk konkret apa yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh PSSI selama masa jeda ini? Bentuk konkret yang harus dikeluarkan saya pikir ya aturan yang tegas. Sepakat semuanya, stakeholder bola dikumpulkan, kita bersepakat sama-sama, tidak ada lagi nyawa untuk sepak bola. Ketika kemudian ada nyawa lagi untuk sepak bola harus ada hukuman yang keras, hukuman yang tegas. Apa hukumannya? Degradasi misalnya. Di Italia ada hukuman ketika ada kematian supporter, mereka sepakat liga akan dihapus. Di Rusia kemudian ada kekerasan, maka polisi mereka yang tentara mereka tentara khusus akan menyelesaikan itu semua. Di Belgia mereka menggunakan cara untuk kemudian edukasi supporter. Di Belgia. Jadi ada banyak contoh-contoh referensi di negara lain yang kemudian bisa dijadikan patokan. Saya pikir bisa itu, Pak Edi bisa melakukan itu semua. Tapi yang saya sebenarnya ada momentum yang bagus. Ini udah ketemu supporter Persija Persib. Ini kan dua tim sebenarnya yang rivalitas. Ada lagi sebenarnya, ada Arema, ada Persija, gitu kan. Ada PSIM, ada Arema, Persebaya, ada PSIM, ada PSS Sleman. Saya malah punya ide lebih unik lagi. Sebelum kemudian kembali digelar Liga 1, pertemukan mereka di satu stadion. Mereka gelar pertandingan amal untuk saudara-saudara mereka yang meninggal. Ada The Jack di sana, ada Bonek di sana, ada Aremania di sana. Kemudian juga ada supporter Aremania di sana, The Jack Viking, kumpul semua, mereka memegang semua saudara-saudara mereka yang sudah meninggal. Untuk kemudian dijadikan momentum, inilah hari di mana sepak bola Indonesia tidak akan ada lagi nyawa yang melayang. Baik, saya ingin ke Richard. Bopi ketika mengeluarkan rekomendasi meminta liga dihentikan, itu awalnya memang hanya untuk shock terapi atau ada maksud lain yang dikehendaki? Jadi sebetulnya sebelum kita mengeluarkan rekomendasi itu, kita sedang menginvestigasi atau sedang menindaklanjuti kasus Bantul. Ya, kasus Iqbal waktu itu di bulan Juli. Ya. Kita sudah memanggil PT LIB, operator, dan sedang melaksanakan itu, tapi memang terpotong oleh Asian Games, oleh persiapan Asian Para Games sekarang ini. Pada saat itu sangat disayangkannya terjadi di Bandung ini. Jadi kita tidak serta-merta mengeluarkan rekomendasi pemberhentian itu. Tapi maksud ketika pertama dikeluarkan itu memang maksudnya agar apa? Apa targetnya sesungguhnya? Harus ada perubahan yang berarti. Ya, karena setelah di Bantul kemarin yang meninggal PSIS Sleman ya, itu kita sudah sebenarnya Bopi itu sudah geram. Aduh, ini terjadi lagi. Ya, pada saat itu kita sedang menjalankan prosesnya, terjadi lagi di Bandung itu. Oke, baik. Harus berarti jeda ini harus membawa sesuatu perubahan. Tapi apa tuh? Apa bentuk perubahan konkret yang bisa kita harapkan atau minimal yang bisa jadi ukuran untuk kita? Saya ingin ke Pak Kuswara. Pak Kuswara, Komisaris PT Persib. Pak Kuswara, selama jeda ini apa yang Persib harapkan akan bisa diambil atau dilakukan? Mbak Nana, pertama kami mengucapkan dulu rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga Haringga. Kami doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah dan husnul khotimah. Amin. Dan kedua, tentunya kami dari Persib Bandung menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, kemudian juga pimpinan beserta Jackmania dan juga dari pihak Persija. Kita berharap bahwa kejadian kemarin adalah menjadi kejadian yang terakhir kalinya.
Kemudian Mbak Nana, tadi yang disampaikan, tadi kami sudah mendengar, sebetulnya laga Persib Bandung dengan Persija Jakarta adalah sesuatu hal yang normal antara dua tim yang sebetulnya jaraknya tidak berjauhan antara Bandung dan Jakarta. Tadi sudah diceritakan, memang ini proses yang sangat panjang perseteruan antara kedua supporter. Dapat kami sampaikan, manajemen Persib dengan Persija hubungannya baik. Dalam arti tidak ada masalah apapun. Begitu juga pemain. Pemain Persib Bandung dengan pemain Persija pun tidak ada masalah. Nah, yang jadi persoalan sesungguhnya memang perseteruan antara supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta. Oke. Kita berharap yang tadi disampaikan ke depan ada satu solusi yang tepat. Barangkali malam ini menjadi salah satu forum supaya pertandingan itu betul-betul bisa berlangsung dengan baik. Baik. Dan kemudian saya melihat kalau foto-foto tadi duduk berdampingan antara supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta, alangkah eloknya ke depan itu bisa seperti itu. Nah, ini perlu kita rumuskan secara bareng-bareng. Seperti itu, Mbak. Baik, nanti kita lanjutkan karena saya akan ke Pak Gede juga apa yang diharapkan selama 2 minggu ini, output real apa yang bisa sama-sama kita pegang setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Baik.